Kesempatan ini di pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk membangun satu komitmen untuk membangun komunitas pelajar. Ini menjadi tindak lanjut dari kegiatan kita di awal Januari. Makanya kita sudah sepakati bersama dengan suster dari PK Agnes sudah membentuk kelompok dan sekolah-sekolah yang ada. Untuk apa mereka duduk kumpul-kumpul, duduk cerita-cerita. Tetapi justru dari itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkualitas. Maka dimanapun kita ada, dimanapun kita hadir, ini menjadi moto kita yang harus kita bawa terus. Yang mana untuk membuat KOSP itu memang saya baru awal suster, saya baru awal. Jadi untuk yang lebih tadi itu untuk di visi misi tujuan dan juga nilai. Nah itu saya dimana kita membuat visi misi itu harus sesuai dengan sekolahnya kita dan juga singkat, padat dan jelas. Dan hari ini saya banyak belajar dari suster yang mana kami mengubah, bukan banyak merubah dari visi misi yang telah ada, tapi mempersingkat supaya sekolah kami lebih mengerti dan bisa kami pahami, dan anak-anak juga bisa kami terapkan pada anak-anak didik kami. Itu saja suster dari saya, terima kasih untuk waktunya. Jadi momen saat ini tuh sangat luar biasa sekali buat kita PAUD yang ada, ya, baik pengelola bahkan guru-guru, karena sangat terbantu. Di sini teman-teman, di sini bahwa dari pusat itu mereka sudah sarankan, bahkan mungkin tekankan supaya kita tuh menggunakan kurikulum merdeka. Lalu di sini ketika kita mungkin mendengar hal itu, tuntutan dari pemerintah seperti itu, pasti kita mungkin pikir kalau mungkin lihat-lihat dari Google kita ambil apa ini, tapi macam belum kita pahami begitu secara jelas. Jadi kalau untuk saya secara pribadi dengan kegiatan seperti ini itu memang sangat luar biasa sekali. Jadi langsung dari tahap awal, tahap per tahap, di situ kita paham mulai dari pertama sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 guru-guru, bahkan sampai dengan nanti mungkin proses yang terakhir. Iya, jadi sangat bersyukur sekali dengan kegiatan melalui kelompok belajar, sekolah penggerak dalam hal ini PK Agnes dan PAUD bisa berbagi untuk kita. Itu luar biasa sekali. Jadi harapan untuk teman-teman semua, kalau kita melihat ke belakang mengenai akreditas, kadang-kala teman-teman itu masalah akreditas itu kadang sampai tertunda-tertunda. Itu masalahnya di mana? Hanya di kurikulum. Jadi saya harapkan untuk saya secara pribadi, saya ingat bahwa ini sangat penting. Sangat penting ya. Tadi tuh mungkin saya sudah datang 8:30 itu saya sudah datang lengkap dengan makanan. Ya, karena kalau kita sudah memberi diri mungkin sebagai guru, sebagai pemimpin, itu memang sudah harus kita persiapkan diri. Ya, bukan asal-asalan. Ya, itu mungkin saya secara pribadi, tapi mungkin tidak tahu dengan teman-teman yang lain. Karena itu akan sangat membantu.
untuk kita sendiri di PAUD kita masing-masing. Terima kasih. Ya. Semua, ya terima kasih suster. Terus terang tadi kami di bawah itu yang merasa hari ini panas. Betul ya? Kami sedikit protes tadi. Aduh, kenapa kita yang banyak ini tidak di atas? Tapi kami berpikir lagi, aduh tidak bisa ke kelas kurang masalahnya. Jadi terus terang hari ini tentu kita semua bersyukur ya, bersyukur. Senang tentunya dengan kegiatan seperti ini kita bisa berkumpul kembali, kita menggali cara kita selama ini bagaimana kita saling sharing. Terima kasih untuk Bunda Rude yang tadi sudah memberi kami untuk bagaimana cara berpikir kami dari setiap sekolah masing-masing. Terus terang saya secara pribadi atau dari sekolah kami senang sekali dengan bagaimana cara berpikir kita, cara membuat kita dalam membentukkan kegiatan belajar intrakurikuler. Itu yang tadi yang kami bahas di bawah suster. Tentunya bukan kita tidak bisa, kita bisa. Bukan kita tidak bisa mempresentasikan, tapi mungkin bagaimana cara kita menyusun dari kata ke kalimat, terus ke paragraf. Ya, jadi tentu semuanya bukan tidak bisa, pasti bisa. Hanya itu mungkin dari sekolah kita masing-masing. Terima kasih untuk PAUD Rehoboth yang sudah menyediakan tempat untuk hari ini. Terima kasih. Lalu tentu kita semua merasa bangga dan bahagia hari ini dengan sekolah masing-masing. Kita saling belajar, saling sharing, tahu informasi, dan khususnya kita hari ini untuk para guru bab 3 dan bab 4 kami sudah melakukannya dengan baik walaupun dengan kemampuan kami masing-masing, dengan keterbatasan kami masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, saya secara pribadi bersyukur buat kesempatan di hari ini. Yang mengingat untuk waktu penyusunan kurikulum K13, waktu itu bukan saya dan juga teman-teman yang sekarang hadir yang ikut. Waktu itu teman-teman kami yang ikut yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dan di situ mereka tidak sempat berbagi. Tetapi di situ saya sangat bersyukur bahwa ketika kami menyusun khusus untuk guru-guru, untuk prota dan proskem, di situ kami dapat mengerti dengan dibantu dengan kalender pendidikan dan juga yang waktu efektif dan tidak efektif yang sudah kami buat. Di situ kami dapat mengerti. Tetapi sekarang dengan pergantian teman-teman yang baru, itu saya secara pribadi itu bersyukur di saat ini boleh mengikuti kegiatannya. Di sini jabatan saya itu kepala sekolah TK, tetapi karena teman-teman berhalangan tidak hadir, jadi saya dengan Ibu Maria sudah kesepakatan biar Ibu mewakili kepala sekolah, saya mengambil posisi teman-teman, biar kami saling berbagi ketika nanti bersama dengan teman-teman. Ya, di sini saya secara pribadi bersyukur bahwa ketika beralih dari K13 ke kurikulum merdeka ini sangat memudahkan. Ya, mungkin tadi di K13 mungkin kita bermain dengan 6 aspek, tetapi ketika kita memasuki kurikulum merdeka itu sudah mempermudah, bukan lagi 6 tetapi 3, dan itu sangat memudahkan. Dan tinggal kembali lagi kepada kita, kembali ke sekolah kita masing-masing untuk dapat kita terapkan kepada anak-anak. Dan saya merasa bahwa ini sangat membantu dan sangat mudah. Tinggal kembali, dan ini sebagian yang kayaknya kita sudah lakukan di kurikulum 13. Tidak sama, tidak beda tipis. Ya, tinggal kembali kami dari sekolah masing-masing, kembali ke sekolah kami masing-masing untuk kami dapat terapkan ke sekolah kami masing-masing kepada anak-anak didik kami. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan, bahwa terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami mewakili teman-teman dari sekolah 8
kepala sekolah yang ada, kami ucapkan terima kasih karena sudah membimbing kami dan agak mudah, tetapi kembali lagi kepada kami pribadi dan pos pribadi. Terima kasih. Ke-13 dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi justru kalau di IKM itu bedanya ada di proses, ya para bunda ya. Misalnya tadi, ketika mungkin para bunda menyusun visi misi, sudah yang penting intinya sekolah punya ini seperti ini, langsung visi. Tadi saya tanya kepala sekolah sampai pusing 7 keliling karena visinya terlalu panjang, ya. Maka di IKM untuk membuat visi dan misi serta tujuan sekolah itu kita harus betul-betul mengenal karakteristik sekolah kita dulu. Maka kenapa karakteristik itu dia ada di bab 1, ya. Tadi saya lihat di para bunda punya KSP, dia agak sedikit berbeda. Dia punya proses pertamanya. Jadi di proses K13 dengan di IKM dia punya proses berbeda. Kami kemarin ya Bunda Ludi ya, kami membuat visi-visi ini aja hampir memakan waktu 1 bulan. Karena kita harus menyebarkan angket dulu. Kita menyebarkan angket kepada orang tua. Jadi setelah kami mendapat materi, tadi saya katakan kepada para kepala sekolah, ada materi tentang bagaimana proses untuk pembuatan visi misi. Tapi itu kita harus butuh waktu lagi, ya kan? Nah maka kami setelah mendapatkan proses untuk pembuatan visi misi, kemudian baru kami mulai menggarap. Nah prosesnya seperti apa? Kita harus memberikan lagi dulu angket kepada orang tua, melihat orang tua memberikan masukan kepada sekolah, lalu kepada guru. Jadi kepala sekolah memberikan angket instrumen kepada para guru untuk melihat karakteristik sekolah ini seperti apa. Guru paham tidak? Ataukah guru hanya datang mengajar pulang? Dia tidak mengenal karakteristik sekolah ini seperti apa. Ya. Kemudian setelah angket semua dikumpulkan, lalu kemudian kami meminta kesediaan mereka yang bisa untuk kita ajak diskusi untuk melihat dan kita menggarap, kita punya visi misi. Maka tadi saya bilang hampir dari semua sekolah punya visi terlalu panjang, ya. Karena visi itu kita harus paham betul dan kita harus lihat. Kemudian ini yang nanti akan mau dijalankan lewat misi. Maka dari sekali semua tuh berbeda. Jadi di misi A, di visi B, di tujuan C. Jadi dia tidak berkesinambungan, ya. Maka para bunda silakan melihat. Ini salah contoh. Karena kalau bab 1 tidak berkaitan dengan data ya. Jadi kita tidak punya. Nah, ini. Visi untuk membuat visi ini saja, visi misi dan tujuan ini saja kita butuh 1 bulan. Karena kita harus bekerja dengan mereka yang ada tim penelaah. Kalau di K13 kan kita yang penting kita bikin saja. Setelah itu sudah jilid, kepala sekolah tanda tangan, kasih ke kepala dinas mungkin. Tetapi di IKM kita harus ada yang bisa menelaah. Kita punya visi misi ini sudah sesuai tidak dengan karakteristik yang ada di bab 1. Gitu. Maka memang untuk memang betul-betul membuat KOSP ini kita butuh waktu yang serius, tidak bisa jadi dalam